his name, Charles Oliveira. Most submissions and finishes in UFC history. Yeah, you gon' have to wait for me. This guy's been challenged legitimately one of the greatest fighters I've ever seen, and he still always rises up. Either you rise or you Welcome Sobat Petarung di channel 1 lawan 1. Lightweight title on the line. Divisi Lightweight merupakan divisi yang bisa dibilang paling ketat level kompetisinya dalam ajang UFC. Dalam divisi ini jarang sekali petarung bisa lama untuk mendominasi. Terhitung monster-monster tangguh dalam divisi ini seperti Jose Aldo, Tony Ferguson, Conor McGregor, Dustin Poirier hingga Justin Gaethje. Para petarung ini pernah menduduki tahta raja kelas ringan dalam kompetisi UFC. Dan pastinya tak ketinggalan satu nama sang legenda dalam divisi ini. Ya, dia adalah The Eagle Khabib Nurmagomedov. Seiring berjalannya waktu dengan diumumkannya kepensiunan Khabib Nurmagomedov, kini gelar raja kelas ringan telah disandang oleh petarung yang awalnya banyak kalangan tidak menduga jika petarung asal Brasil ini dapat menduduki tahta puncak divisi Lightweight. Dia adalah Charles Oliveira, sang master jiu-jitsu asal Brazil. Bagaimana kiprah Charles Oliveira hingga mencapai karir gemilang pada titik ini? Mari kita bahas. Dan inilah The Bronx, fighter pemilik nama lengkap Charles Oliveira da Silva, merupakan petarung kebangsaan Brazil. Charles Oliveira sendiri lahir di kota kecil pojokan Sao Paulo, tepatnya di Guarujá pada 17 Oktober 1989 lalu. The Bronx mulai mengenal dan berlatih Brazilian Jiu-Jitsu sejak umur 12 tahun di bawah kepelatihan Erickson Cardoso. Ketika diwawancarai perihal nama uniknya, Charles Oliveira menjelaskan jika nama yang ia pakai adalah nama yang diberikan oleh teman-temannya untuknya, karena Charles Oliveira sendiri pada saat itu bertempat tinggal di favela yang terkenal dengan daerah kumuh dan kehidupan yang sangat keras. Dalam bahasa Portugis, favela sendiri mempunyai arti Bronx, sehingga teman-temannya memanggilnya Charles Oliveira do Bronx, yang artinya Charles Oliveira dari favela. Dan hingga saat ini dia bangga dengan nama julukan itu karena mempunyai arti dan sejarah. Charles Oliveira memulai karir MMA-nya sejak Maret 2008. Saat itu The Bronx berlaga pada promosi lokal di Brazil melawan Diego Barga. Bermodalkan dengan skill Brazilian Jiu-Jitsu yang ia miliki dan tekuni sejak kecil, pada saat itu Charles Oliveira berhasil mencatatkan torehan kemenangan 12 kali beruntun. Sungguh luar biasa. Dan inilah aksi Charles The Bronx Oliveira pada awal karir MMA-nya melawan Diego Barga. Penampilan apiknya sejak ronde pertama, dan kini dia berhasil men-takedown lawan, membawa lawan di kanvas oktagon, memberikan pukulan hammer fist bertubi-tubi kepada lawan, membuat lawan tak berdaya, dan akhirnya sang wasit pun memutuskan memberikan kemenangan kepada Charles The Bronx Oliveira. Kemenangan demi kemenangan ia capai pada kompetisi MMA lokal, sehingga tercatat dengan torehan kemenangan 12 kali beruntun, sehingga kiprahnya ini terdengar sampai pada founder UFC, Dana White. Dan tak hayal jika dia diberi kesempatan untuk berkarir pada laga kompetisi fighter paling bergengsi di bumi.
Dan pada tahun 2010 akhirnya Charles Oliveira resmi mendapat kontrak dari UFC. Dengan mengawali debut karir pertamanya pada UFC, The Bronx terjadwalkan untuk bertanding melawan Darren Elkins. Pada laga awal karirnya di UFC, Charles Oliveira mampu membuat takjub petinggi-petinggi UFC dengan mengalahkan Darren Elkins pada awal-awal ronde pertama dengan kuncian armbar. Gentlemen, this fight is Charles "The Bronx" Oliveira. Darren "The Damage" Elkins is heard. Are underway. Got him up. Down. Look at this. Spectacular. He's got a triangle. He's going there, turning it into an arm-bar combination. Elkins is in all kinds of trouble. Oh, he's done. Hanya dengan waktu 40 detik, Charles "The Bronx" Oliveira mampu membuktikan kelayakan kualitasnya pada debut pertamanya dalam ajang UFC. Kini bertambahlah torehan kemenangan yang ia miliki dengan catatan 13 kali kemenangan beruntun. Selang 1 bulan tepatnya pada tanggal 16 September 2010, kini Charles Oliveira kembali melakoni debut karir keduanya di UFC dan terjadwalkan melawan Efren Escudero. Dan lagi-lagi The Bronx dapat membuktikan ketangguhannya dengan mengalahkan Efren Escudero lewat kuncian rear naked choke, dan akhirnya Efren dibuat tap out oleh Charles Oliveira. Fighting out of Houston, Texas, Charles "The Bronx" Oliveira. In Mexico, Escudero. Local guard. 45 seconds left in the round. There's the elbows. Big elbows by Efren Escudero. Start of round 2. Got that timing down now, Joe. Watch the hips. Calm the rest of this fight. Let's go, guys. Let's go. Pick it up. Let's go. Escudero. That was a good kick by Escudero, but Oliveira got it. Nicely done by the 20-year-old. And Escudero scrambled to his feet quickly. Oliveira's got his back. Wow. Oliveira's got a choke. Trying to submit Efren Escudero. He's got it in deep. It is all over. Charles Oliveira. Winner by submission. Tap out due to a rear naked choke. Charles "The Bronx" Oliveira. Dalam debut karirnya yang kedua di UFC, lagi-lagi Charles Oliveira keluar sebagai pemenang. Dan kini total 14 kali kemenangan secara beruntun selama dia berkarir di ajang MMA. Namun kiprah The Bronx sebagai fighter tak semulus impiannya. Kini ketangguhannya kembali diuji untuk yang ketiga kalinya pada debut UFC-nya. Namun naas, Charles Oliveira harus takluk saat melawan Jim Miller. Kali ini The Bronx harus mengakui kehebatan lawannya. Teknik kuncian yang biasa dia pakai untuk mengalahkan lawan, sekarang ia harus telan sendiri. Tercatat pada tanggal 12 Desember 2010, Charles Oliveira mengalami kekalahan pertamanya di ajang UFC. Dan selang 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2018, kini Charles Oliveira kembali dipertemukan dengan Jim Miller, seorang fighter yang pernah mengalahkannya pada tahun 2010. Dendam The Bronx pada tahun 2010 lalu akhirnya terbayar lunas dengan menuntaskan Jim Miller dengan kuncian guillotine choke yang membuat Jim Miller akhirnya tap out mengakui ketangguhan Charles The Bronx Oliveira. 31st UFC appearance. And this is exactly what you want to do if you're Jim Miller. You want to pressure him, but one of the levels and take Jim Miller's back. Charles Oliveira waits. Oh, man, you don't want him on your back. Like Miller has to attack that top hand. Half Nelson on the far side. Makes on both sides. Oh, he's in trouble. It's over. It's over. It's over. Wynn's It's over. trying. Is he behind the head yet? Oh, yeah, it's over. It's over. There's the tap. Charles Oliveira does it again. Wow. And he had already broken the record. Dan inilah catatan penting titik balik dari sepak terjangnya sebagai fighter di UFC. Setelah jatuh bangun dari tahun 2010 hingga 2018 melakoni debut karirnya di UFC. The Bronx Oliveira. Tercatat debut karirnya di UFC dari tahun 2010 hingga 2018, Charles Oliveira melakoni 22 kali pertarungan
13 kali kemenangan, 8 kali kekalahan, dan 1 kali no contest. Dan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 saat ini, The Bronx belum pernah terkalahkan lagi. Ia mendapatkan win streak dengan 11 kali kemenangan beruntun. Saat ini The Bronx lah penyandang tahta raja kelas ringan UFC setelah mengalahkan fighter tangguh sekelas Tony Ferguson, Justin Gaethje, Michael Chandler, hingga Dustin Poirier. Akankah ia mampu mempertahankan gelar rajanya pada pertarungan 22 Oktober mendatang saat melawan Islam Makhachev di Abu Dhabi dengan tagline UFC 280? Ataukah gelar raja UFC kelas ringan akan berpindah pada Islam Makhachev? Bagaimana prediksi menurut sobat petarung? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami tentang kiprah Charles The Bronx Oliveira. Jika ada salah kata atau salah pembawaan, tak lupa kami ucapkan meminta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Dan see you next time. You're a superhero. Superhero.